seperti kebakaran jenggot. Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim buru-buru membatalkan kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di semua perguruan tinggi negeri setelah dipanggil oleh Presiden Jokowi. Presiden Jokowi lah yang memerintahkan Nadiem untuk membatalkan UKT, bukan atas inisiatif Nadiem. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Nadiem harus menunggu perintah Presiden untuk mengambil keputusan yang menjadi wewenangnya? Padahal berbagai protes atas kenaikan UKT pada beberapa perguruan tinggi negeri sudah mengemuka sejak hampir setengah tahun lalu. Para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri bahkan sudah menggelar unjuk rasa di kampusnya masing-masing dan disiar luaskan oleh sejumlah media. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim baru bereaksi saat diundang Komisi 10 DPR RI untuk menggelar rapat bersama terkait kenaikan UKT. Rapat ini digelar setelah Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dari sejumlah perguruan tinggi negeri mengadu ke DPR. Pada rapat bersama Komisi 10 DPR RI tersebut, Nadiem berjanji akan mengevaluasi dan memeriksa perguruan tinggi negeri yang disebut-sebut telah menaikkan UKT. Hal itu pula lah yang diungkap Nadiem saat mengumumkan pembatalan UKT secara resmi untuk tahun ini. Nadiem mengaku telah berbicara dengan sejumlah pihak terkait, termasuk para rektor perguruan tinggi negeri, dan menyatakan ia merasa cemas melihat besaran UKT di beberapa perguruan tinggi negeri, seolah-olah pihaknya tidak pernah mengetahui hal itu sebelumnya. Kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Ya, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya. UKT pada perguruan tinggi negeri atau PTN di lingkungan Kemendikbudristek diatur dalam Peraturan Mendikbudristek atau Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 19 Januari 2024. Permendikbudristek inilah yang menjadi biang keladi kenaikan UKT atau uang kuliah yang dibayarkan mahasiswa pada setiap semester. Karena peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada para pimpinan PTN untuk menetapkan BKT atau biaya kuliah tunggal di kampusnya masing-masing. BKT yang di dalamnya termasuk UKT merupakan keseluruhan biaya operasional per tahun yang terkait langsung dengan proses pembelajaran mahasiswa pada program studi di PTN. UKT tahun ini memang telah dibatalkan secara resmi. Namun hal itu tidak menjamin tidak adanya kenaikan tahun depan. Dan tahun depan, Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan sudah resmi memerintah sebagai Presiden RI ke-8 untuk masa bakti 2024-2029. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada Kompas.com mengatakan bahwa Prabowo berjanji akan membuat uang kuliah lebih murah. Bagi Prabowo, kata Dhanil, semua rakyat Indonesia dari semua tingkatan ekonomi harus bisa mengakses pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Dalam suatu wawancara dengan media belum lama ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan bahwa uang kuliah atau UKT di perguruan tinggi negeri semestinya dijamin serendah-rendahnya oleh negara. Bahkan negara seharusnya menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya yang masuk perguruan tinggi negeri. Terutama karena perguruan tinggi negeri dibangun dengan menggunakan uang rakyat yang dianggarkan melalui APBN. Prabowo berjanji
akan memantau semua ini setelah dirinya dilantik menjadi presiden. Kita hanya bisa menunggu sampai presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik secara resmi menjadi presiden RI, agar komitmen Prabowo untuk mengkaji dan meninjau kembali biaya kuliah di perguruan tinggi negeri bisa segera terwujud. Men of our time.